Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya People Reva. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menemukan konsep turunan sebagai limit fungsi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu definisi dari sebuah turunan. Turunan adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit, turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap X. Konsep turunan diberikan suatu fungsi fx atau y sama dengan fx dengan garis yang memotong, yaitu ada titik A dan titik B. Titik A itu absisnya adalah X, karena fungsinya adalah Y sama dengan Fx, maka ordinatnya adalah Fx. Nah, untuk koordinat dari titik A, maka X, Fx. Dan untuk titik B adalah jarak dari titik A ke titik B, yaitu kita namakan H. Maka untuk absisnya adalah X ditambah H. Maka untuk koordinatnya adalah Fx ditambah H. Jadi, titik koordinat dari B adalah X plus H, Fx plus H. Nah, sebelumnya teman-teman pernah belajar tentang gradien. Nah, gradien itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Yaitu delta Y adalah Fx plus H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Nah, ketika kedua titik ini saling bergerak dan bertemu, bukan lagi garis yang memotong, tetapi garis singgung. Nah, untuk gradiennya itu sama aja, cuman dalam bentuk limit H mendekati 0. Sama dengan M, M sama dengan limit H mendekati 0, delta Y dibagi dengan delta X. Nah, gradien itu sama dengan turunan pertama, yaitu F aksen X dy per dx. Jadi, untuk rumus adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang dengan Fx plus H. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi Fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan konsep turunan. Nah, kita jawab nih. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Nah, untuk yang X yang ini kita ganti X plus H. X plus H berarti 8 buka kurung X plus H tutup kurung ditambah 7 dikurang. Nah, untuk rumus Fx-nya ini adalah 8x plus 7. Buka kurung 8x plus 7 tutup kurung. Sama dengan limit H mendekati 0. Tinggal dikalikan saja, berarti 8x plus 8h ditambah 7. 8x dikali min jadi min 8x. 7 dikali min sama dengan min 7 dibagi dengan H. Sama dengan limit H mendekati 0. Tinggal kita coret aja nih. 8x dengan min 8x, 7 dengan min 7. Jadi hasilnya adalah 8h per H. Jadi limit H mendekati 0, 8 sama dengan F aksen X sama dengan 8. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis singgung kurva Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. Kita jawab. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Nah, x kita diganti dengan 2. F2 sama dengan 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 4 sama dengan 6 hasilnya. Nah, Fx plus H. Nah, X-nya kita ganti 2. Berarti sama dengan 2 plus H kuadrat ditambah 3 buka kurung 2 plus H tutup kurung dikurang 4. Nah, tinggal dikalikan saja nih. Hasilnya 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Tinggal dikalikan saja nih. 3 kali 2, 6. 3 kali H sama dengan 3H. Berarti plus 6 ditambah 3H min 4. Hasilnya sama dengan H kuadrat ditambah 7H ditambah 6. Maka didapat F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Nah, kita masukkan rumusnya nih. F X1 ditambah H dikurang F X1.
Nah, sama dengan limit H mendekati 0, F2 plus H dikurang F2. Nah, dibagi dengan H. Nah, F2 plus H ini udah ketemu nih hasilnya nih. H kuadrat ditambah 7H ditambah 6. Dan untuk F2 sama dengan 6. Tinggal dimasukkan saja. 6 dikurang 6 habis. Berarti sisanya adalah sama dengan limit H mendekati 0, H kuadrat ditambah 7H dibagi dengan H. Maka sama dengan limit H mendekati 0, H kuadrat ditambah H. Limit H mendekati 0, 7H dibagi dengan H. Maka sama dengan F aksen X sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah X di titik min 1, min 3. Kita jawab. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, X kita ganti dengan min 1. Maka tinggal dimasukkan saja nih. Min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 sama dengan 1 dikurang min 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Nah, Fx plus H. X-nya tetap kita ganti min 1. Sama dengan, kita masukkan saja X-nya min 1 plus H kuadrat ditambah 4, buka kurung, min 1 ditambah H, tutup kurung. Nah, kita tinggal kalikan saja yang kuadrat nih. 1 ditambah 2H ditambah H kuadrat. 4 dikali min 1, min 4. 4 dikali H sama dengan 4H. Jadi hasilnya adalah H kuadrat ditambah 2H min 3. Maka didapat F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Kita masukkan rumusan nih. F X1 ditambah H min F X1 dibagi dengan H. Sama dengan limit H mendekati 0, F min 1 plus H dikurang F min 1 dibagi H. Nah, F min 1 plus H ini kan udah ketemu hasilnya nih. H kuadrat ditambah 2H dikurang 3. Tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk F min 1 kan sudah ketemu nih min 3. Maka hasilnya adalah limit H mendekati 0, H kuadrat ditambah 2H dikurang 3 ditambah 3 dibagi dengan H. Maka hasilnya adalah limit H mendekati 0, H kuadrat ditambah 2H dibagi dengan H. Maka sama dengan limit H mendekati 0, H kuadrat dibagi dengan H, limit H mendekati 0, 2H dibagi H. Maka hasilnya F aksen X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, di sini ada latihan soal nih, ada 4. Untuk teman-teman coba kerjakan latihan soal ini, semoga bisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.